Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, azanallahu ayyakum. Ibnu Qayyim Jauziyah, beliau menulis kitab Ad-Da' wa Dawa, dan di dalam kitab tersebut beliau menjelaskan tentang pengaruh-pengaruh atau dampak-dampak yang buruk yang disebabkan oleh kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi kemaksiatan, perbuatan dosa itu memiliki pengaruh di dalam kehidupan seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Beliau mengatakan, walil ma'asi minal asaril qabihah madhmumah wal mudirrah bil qalbi wal badan fid dunya wal akhirah ma la ya'lamuhu illallah. Dan kemaksiatan-kemaksiatan memiliki pengaruh-pengaruh yang buruk, yang tercela, yang dapat membahayakan hati dan badan di dalam kehidupan dunia dan akhirat, yang mana tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dampak dari kemaksiatan-kemaksiatan tersebut akan berdampak pada diri seseorang, pada hati seseorang, bahkan pada tubuh fisik seseorang di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di antara dampak-dampak yang buruk yang disebabkan oleh kemaksiatan-kemaksiatan, yang pertama adalah diharamkannya seseorang dari ilmu. Diharamkannya atau terhalanginya seseorang dari ilmu. Ya. Beliau mengatakan fa'innal ilma nurun, karena sesungguhnya ilmu adalah cahaya, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan cahaya tersebut di dalam hati hambanya. Wal ma'asiyah tudfi'u dzalika nur, dan sedangkan kemaksiatan memadamkan cahaya itu. Jadi kemaksiatan dapat memadamkan cahaya ilmu. Kemudian walamma jalasa Syafi'i, dan ketika Imam Syafi'i duduk di hadapan Imam Malik, Imam Darul Hijrah, kemudian membaca di hadapan Imam Malik, maka hal itu membuat takjub Imam Malik apa yang beliau lihat dari kecerdasan Imam Syafi'i dan bagaimana ketajaman kecerdasan Imam Syafi'i, dan bagaimana tentang kesempurnaan pemahaman Imam Syafi'i. Maka hal ini membuat Imam Malik takjub. Kemudian Imam Malik memberikan nasihat, inni arallah, sesungguhnya aku melihat Allah SWT qad alqa ala qalbika, telah meletakkan pada hatimu nuran, yaitu cahaya. Fala tudfi'hu bidzulmatil ma'siyah, maka janganlah engkau memadamkan cahaya tersebut dengan kegelapan kemaksiatan. Jadi ini pesannya Imam Malik kepada Imam Syafi'i, supaya jangan sampai melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, karena kemaksiatan dapat memadamkan cahaya ilmu. Kemudian Imam Syafi'i juga mengatakan, syakautu ila Waqi' su'a hifdi, aku mengadukan kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, kemudian beliau membimbingku, mengarahkanku supaya meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi nasihatnya Imam Waqi' kepada Imam Syafi'i supaya meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Waqala, dan dia mengatakan, i'lam bi annal ilma nurun, ketahuilah bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yu'tahu 'asi, dan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan diberikannya kepada orang yang bermaksiat.
Oleh karena itu kaum muslimin, azanallahu wa iyyakum, sebagai seorang muslim, hendaklah kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan dosa. Karena setiap dosa dapat berdampak pada kehidupan seseorang, bahkan dapat menghalangi seseorang dari ilmu. Kemudian dampak yang selanjutnya dari perbuatan maksiat adalah hirmanur rizq, diharamkannya atau terhalanginya dari rizki. Seseorang apabila melakukan kemaksiatan, maka kemaksiatan tersebut dapat menghalanginya dari rizki. Oleh karena itu disebutkan dalam musnad, innal abda la yuhramu rizqa bidzanbi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba akan diharamkan dari rizki dengan sebab dosa yang dia lakukan. Ya, yang dia lakukan, yaitu dosa-dosa yang dia lakukan, maka ini salah satu penghalang dari mendapatkan rizki. Kemudian beliau mengatakan, wa kama anna taqwallah, sebagaimana ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rizki, maka meninggalkan ketakwaan dapat mendatangkan kefakiran. Jadi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala salah satu sebab untuk memperoleh rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka meninggalkan ketakwaan ini dapat mendatangkan kefakiran, kesulitan. Kemudian beliau mengatakan, famastujliba rizqullah bimisli tarkil ma'asi. Maka tidak ada yang dapat mendatangkan rizki Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah rizki dari Allah Subhanahu wa taala diperoleh dengan semisal meninggalkan kemaksiatan. Jadi dengan meninggalkan kemaksiatan, seseorang akan mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, azanallahu wa iyyakum. Kemudian dampak dari kemaksiatan yang ketiga adalah seseorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapati kesedihan dalam hatinya antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Itu wahsyah, kesedihan atau kegundahan di dalam hatinya. La tuwazinuha wa la tuqarinuhu ladzatun aslan. Yang mana tidak ada yang menandinginya dan tidak ada yang bisa mengimbanginya satu kelezatan apapun itu. Ya, tidak bisa menandingi kesedihannya, tidak bisa menghilangkan dari kesedihannya. Dan inilah salah satu dampak dari kemaksiatan-kemaksiatan. Walau ijtama'at lahu ladzatud dunya bi asriha, kalau sekiranya kelezatan-kelezatan dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia berkumpul padanya, dengan seluruh kenikmatan berkumpul pada dirinya, maka belum mencukupi dari menutupi kesedihannya itu yang disebabkan oleh kemaksiatan-kemaksiatan. Oleh karena itu, apabila seseorang ingin bahagia dalam menjalani kehidupan, ingin tenang, ingin merasakan kebahagiaan, ketentraman, maka hendaklah dia menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa dan menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya. Kemudian beliau mengatakan, wa hadza amrun la yuhissu bihi illa man fi qalbihi haya. Dan perkara ini tidaklah dia rasakan kecuali bagi siapa yang di dalam hatinya masih memiliki kehidupan. Kalau seseorang dalam hatinya masih memiliki kehidupan, maka dia akan mendapati kesedihan yang disebabkan oleh perbuatan maksiat tersebut. Kemudian beliau mengatakan, falau lam tutrakidz dzunub illa hadaran min wuqu'i tilkal wahsyah lakana al-aqilu hariyan bitarkiha.
kalau sekiranya dosa-dosa tersebut tidak ditinggalkan kecuali untuk berhati-hati dari terjatuh ke dalam kesedihan ini, maka orang yang berakal lebih pantas untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Kemudian salah seorang mengadu kepada orang yang berilmu tentang kesedihan yang dia alami, yang dia dapatkan di dalam dirinya. Dia mengatakan, idza kunta, ya, dia dinasihati oleh orang yang berilmu, idza kunta qad auhashatka dzunub, apabila kamu berada pada kondisi dosa-dosamu itu membuat kamu sedih, fada'ha, maka tinggalkanlah perbuatan-perbuatan dosa. Idza syi'ta, apabila kamu ingin, wasta'nis, dan bersenanglah, bergembiralah dengannya. Walaysa 'alal qalbi amarrun walaysa 'alal qalbi amarru min wahsyati dzanbi 'ala dzanbi, dan tidak ada yang lebih pahit pada hati seseorang, tidak ada yang lebih pahit yang menimpa hati seseorang dari kesedihan yang disebabkan oleh dosa di atas dosa. Jadi dosa-dosa itu dapat membuat seseorang sedih dan merasakan kepahitan pada hatinya. Kaum muslimin, a'azanallahu wa iyyakum, di antara dampak dari perbuatan dosa yang keempat adalah wahsyah allati tahsulu bainahu wa bainan nas, yaitu kesedihan yang dia peroleh atau yang diperoleh antara dirinya dan manusia. Ya, dan terlebih orang yang ahli kebaikan, orang yang baik, apabila terjatuh ke dalam kesedihan, maka dia akan mendapati kesedihan antara dirinya dan antara manusia. Dan setiap kali kesedihan tersebut semakin kuat, maka dia akan menjauh dari mereka dan akan menjauh dari bermajelis bersama mereka. Ya, ini orang yang baik, ya. Kadang orang yang baik itu bukan berarti dia itu suci dari dosa, tidak pernah melakukan dosa. Bukan itu orang yang baik. Orang yang baik terkadang terjatuh ke dalam dosa, ya, baik dia sengaja maupun tidak dia sengaja. Wa hurima barakatal intifa' bihim, dan dia diharamkan dari keberkahan mengambil manfaat dengan mereka. Ya, diharamkan untuk mengambil manfaat dengan mereka. Dan akhirnya dia dekat dari golongan setan. Dan inilah yang ditakutkan. Apabila seseorang terus-menerus berada dalam kemaksiatan, akhirnya dia semakin jauh dari kebaikan, semakin jauh dari petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia dekat dengan golongan setan. Kemudian biqadri ma ba'uda min hizbir rahman, sesuai kadar sejauh mana dia menjauh dari golongannya, jalannya Allah Subhanahu wa taala, ya, Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Semakin dia menjauh dari golongan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, ya, jalan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dekatlah dia dengan golongan setan. Wa taqwa hadhil wahsyah, dan akhirnya kesedihan ini yang disebabkan oleh kemaksiatan ini semakin kuat sehingga menjadi kokoh, semakin kuat. Maka yang terjadi adalah fataqa bainahu wa baina imraatih, maka hal itu akan berdampak pada dirinya dan antara istrinya. Mungkin istrinya dia suka ngomel, ya, cemberut, ya, dan berbagai macam masalah. Dan ini semua disebabkan dengan perbuatan dosa yang telah dia lakukan. Wa waladihi wa aqaribihi, dan terjadi pengaruh pada anaknya dan kerabat-kerabatnya. Anaknya mungkin sulit diatur, ya, anaknya tidak taat, ya. Ini mungkin salah satu disebabkan karena perbuatan maksiat yang telah dia lakukan, yang dia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa bainahu wa baina nafsi, atau terjadi masalah antara dirinya sendiri. Ya, dia tidak merasakan kenyamanan, tidak merasakan ketentraman, ketenangan dalam menjalani kehidupan. Yang dia rasakan hanya kegundahan, padahal banyak nikmat yang Allah SWT berikan kepadanya. Maka ini merupakan salah satu sebab maksiat yang telah dia lakukan. Fatarahu mustawhishan binafsih, dan kamu melihatnya dalam kondisi yang gelisah, sedih dengan dirinya sendiri. Ya, inilah kaum muslimin salah satu dampak dari perbuatan dosa, dampak buruk dari perbuatan kemaksiatan. Kemudian dampak yang selanjutnya adalah ta'siru umurihi alaih. Urusan-urusannya itu sulit baginya. Ya, tidak mudah di dalam menjalani urusan-urusannya. Urusannya adanya sulit. Tidak ada kemudahan. Fala yatawajjahu li amrin illa yajiduhu mughlaqan. Tidaklah dia menghadapi suatu permasalahan kecuali dia akan menjumpainya dalam kondisi tertutup. Tidak ada jalan yang mudah di dalam menyelesaikan urusan-urusannya. Au muta'assiran alaih, dia kesulitan di dalam menyelesaikan perkara-perkaranya. Wa hadza kama anna man ittaqallah, dan ini sebagaimana siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya kemudahan. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kemudahan baginya. Faman attala taqwa, barang siapa yang melepaskan ketakwaan, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan urusannya itu sulit. Dan inilah kaum muslimin dampak yang ditimbulkan dari perbuatan maksiat. Apapun itu kemaksiatannya, semakin besar kemaksiatan yang dia lakukan, maka semakin besar pula dampak yang akan muncul, yang akan ditimbulkan dari perbuatan maksiat tersebut.